Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Erlina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang polinomial atau suku banyak. Setelah kemarin kita belajar tentang definisi suku banyak, kemudian nilai suku banyak, sekarang kita masuk pada operasi pada polinomial atau suku banyak. Nah, yang pertama, beberapa operasi dalam polinomial atau suku banyak adalah satu penjumlahan dan pengurangan. Oke, mudah sekali. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangan koefisien suku-suku yang mempunyai pangkat atau eksponen yang sama. Oke, ini yang perlu digarisbawahi. Contoh, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 5 dan gx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus x min 4. Yang pertama diminta kita menentukan fx ditambah gx, kemudian yang kedua kita diminta untuk menentukan fx dikurangi gx. Oke, kita jawab yang pertama, fx ya ditambah gx, kita tulis fx nya yaitu 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 5, kemudian ditambah dengan gx karena penjumlahan tidak usah kita kurung, 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus x min 4. Nah, hasilnya akan sama dengan, perhatikan, kita tulis dari pangkat yang paling tinggi. Di sini ada 2x pangkat 4. Karena dia sendirian, tidak ada suku lain yang pangkat 4, maka tetap 2x pangkat 4. Kemudian ada 3x pangkat 3 ini, kemudian min 3x pangkat 3. Berarti kalau ada pangkatnya sama gitu ya, maka koefisiennya dijumlahkan. Di sini 3 dikurangi 3 berarti 0 ya, karena 0 tidak perlu ditulis. Kemudian setelah pangkat 3 ini ada pangkat 2, 6x kuadrat, tidak ada temannya, berarti ya tetap 6x kuadrat. Oke. Kemudian setelah pangkat 2 adalah pangkat 1, di sini tidak ada temannya juga, berarti plus x. Nah, terakhir di sini ada plus 5 min 4, konstantanya berarti plus 1, sehingga hasilnya adalah ini. Oke, mudah sekali kan? Kemudian yang B, sekarang gantian fx dikurangi gx, maka menjadi 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat. Oke, kemudian plus 5, saya kurung ya karena tandanya min supaya tidak salah, 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus x min 4. Kemudian kurungnya kita buka lebih dulu karena ada mesti tandanya yang berubah ya. Tetap yang ini yang suku banyak yang pertama, kemudian min 2x pangkat 4 min kali min plus 3x pangkat 3 min kali plus min x min kali min plus 4. Oke. Kemudian sama langkahnya seperti tadi, kita urutkan dari pangkat tertinggi, min 2x pangkat 4 tidak ada temannya berarti tetap, kemudian plus 3x pangkat 3 dan plus 3x pangkat 3, maka plus 6x pangkat 3. Kemudian ada plus 6x kuadrat, tidak ada temannya berarti plus 6x kuadrat. Kemudian ada min x, tidak ada temannya berarti tetap, plus 5 plus 4 berarti plus 9. Jadi mudah sekali seperti kita menjumlahkan aljabar biasa ya. Jadi tidak ada yang sulit di sini, tidak ada yang sulit. Kemudian berikutnya lanjut. Oke. Kalau perkalian suku banyak, ini operasi yang kedua pada suku banyak. Ini diperoleh dengan cara ya, ini supaya kelihatan, diperoleh dengan cara mengalihkan satu persatu suku yang ada. Nah, ini yang harus kalian pahami. Bagaimana cara mengalihkan? Ya mudah sekali. Contohnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 6, gx sama dengan x pangkat 3 plus x min 1, tentukan fx kali gx. Oke, kita jawab. Oke. Kita jawab langsung di sini. Berarti fx kali gx ya. Fx kali gx sama dengan, saya kurung ya, 2x kuadrat plus 6 supaya mengetahui mana fx mana gx, kemudian kali x pangkat 3 plus x min 1.
tinggal kita kalikan sukunya satu persatu dari mulai suku yang pertama 2x kuadrat dikalikan x pangkat 3. Berarti 2, ingat kalau sifat eksponen kalau dikalikan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah 2x pangkat 5. Oke. Kemudian berikutnya berarti belakangnya, berarti 2x kuadrat dikalikan x plus 2x pangkat 3. Kemudian belakangnya lagi berarti plus, saya salah, min gitu ya, min 2x kuadrat. Kemudian berikutnya, suku berikutnya berarti ini plus 6x pangkat 3, berarti 6 kalikan x berarti plus 6x. 6 kali negatif 1 belakang berarti min 6. Yuk kita kumpulkan yang sama pangkatnya, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Yang ini 2x. Oke, kurang kelihatan. Oke, 2x pangkat 5 tetap plus 2x pangkat 3 min ini plus 6x pangkat 3 berarti plus 8x pangkat 3. Oke. Kemudian yang pangkat 2 hanya 1 tetap min 2x kuadrat. Yang pangkat 1 hanya 1 berarti plus 6x. Konstantanya adalah min 6. Oke. Bu Erlina kira mudah sekali ini ya, seperti kita mengalihkan biasa, mengalihkan fungsi aljabar biasa ini. Oke, insya Allah bisa. Kita lanjutkan operasi yang ketiga pada suku banyak adalah pembagian. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk pembagian ini bisa kita kerjakan ya dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah cara bersusun ya, nanti kita coba dengan contoh soalnya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara Horner ya, seperti pada saat kita menyelesaikan mencari nilai dari suatu suku banyak, ini juga bisa dengan cara Horner gitu ya. Kemudian untuk persamaan pembagiannya, nah ini benar-benar dasar yang harus kalian pahami ya anak-anakku. Misalkan Bu Erlina mempunyai 15 dibagi 2 ya, 15 dibagi 2 itu akan mendapatkan 7 ya. Karena ini bilangan ganjil dibagi genap 2, maka pasti ada sisa, yaitu sisanya adalah 1 ya. Jadi kalau ditulis di sini kita biasanya adalah 15 dibagi 2 itu sama dengan 7, sisanya 1 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 7,5. Biasanya seperti ini. Nah, tetapi bisa ditulis juga dalam pembagian itu bahwa 15 dibagi 2 itu hasilnya adalah 7 bersisa 1. Nah, berarti kalau kita ingin memperoleh 15 ya, itu kan berarti kita dapat dari 2 dikalikan dengan 7 ditambah dengan 1. Nah, apabila ini saya ambil sebagai bilangan yang dibagi, ini yang dibagi akan sama dengan yang dibagi, berarti 2 ini adalah pembagi gitu ya. Jadi harus tahu dulu konsepnya. Kemudian dikalikan 7 adalah hasil bagi, berarti kali hasil bagi. Oke. Kemudian ditambah dengan 1 itu adalah sisa pembagian. Nah, kalau Bu Erlina tulis menggunakan bentuk umum, misalkan yang dibagi itu adalah fx ya, maka fx akan sama dengan pembagi Bu Erlina misalkan adalah gx ya. Hasil bagi biasanya Bu Erlina tulis dalam hx ditambah sisanya adalah sx. Sehingga ini adalah persamaan dasar dari pembagian, yaitu fx akan sama dengan gx ya dikalikan dengan hx ditambah dengan sx. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hasil bagi dari x pangkat 3 min 9x ditambah 14 dibagi dengan x min 3. Nah, ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara
bersusun. Kemudian yang kedua adalah dengan cara Horner ya, seperti yang kita gunakan pada saat kita mencari nilai dari suatu bilangan, nilai dari suatu suku banyak gitu ya. Gue Lina yakin kalian pasti bisa. Baik, kita lihat dengan cara bersusun. Langkahnya seperti porogapit gitu ya, seperti kita mengerjakan porogapit. Berarti kita buat seperti ini, bentuk seperti ini. Nah, yang di dalam ini adalah yang dibagi 9x plus 14. Kemudian yang di luar ini adalah yang membagi, berarti x min 3. Nanti hasil baginya kita letakkan di atas. Baik, kita mulai satu persatu. Yang pertama, untuk mendapatkan hasilnya, yang diperhatikan adalah variabel pangkat yang tertinggi atau yang paling depan ini yang diperhatikan. X dipangkatkan 3, X pangkat 3. Kemudian dibagi X min 3. Min 3-nya tidak usah diperhatikan, yang kalian perhatikan adalah X. Di sini adalah X pangkat 1. Ya, sehingga X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 hasilnya berapa? X kuadrat. Maka ditulis di sini adalah X kuadrat. Nah, setelah dibagi seperti biasa berarti dikalikan. Ya, dikalikan kembali dengan membaginya, berarti X kuadrat kali X berapa? X pangkat 3. Kemudian X kuadrat kali min 3 adalah min 3x kuadrat. Oke. Kemudian pasti ini dikurangkan karena tujuannya adalah menghilangkan dari variabel pangkat tertinggi yang berada di depan tadi. Sehingga X pangkat 3 min X pangkat 3 itu 0. Nah, kemudian di sini adalah X pangkat 2 yang paling atas ini tidak ada, berarti 0 gitu ya, karena yang di sini langsung X pangkat 1, sehingga yang di atas 0 dikurangi negatif 3x pangkat 2. Jadi kita tuliskan urut dari pangkat yang tertinggi. 0 dikurangi negatif berarti positif 3x pangkat 2. Nah, kemudian baru atasnya yaitu min 9x dikurangi, bawah tidak ada berarti tetap min 9x. Plus 14, bawah juga tidak ada konstanta berarti plus 14. Lanjut ya. Sekarang diperhatikan adalah 3x kuadrat. Perhatikan ini saja. 3x kuadrat dibagi x. Ya, supaya nanti hasilnya adalah 3x kuadrat, karena supaya dikurangi itu 0, berarti adalah plus 3x. Kembalikan lagi ke sini, berarti 3x kuadrat kalikan 3x kali min 3 berarti min 9x gitu ya. Kemudian sudah ya, jadi 3x kuadrat min 9x. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat berapa? 0 kan? Negatif 9x plus 9x ini juga 0 karena atas dan bawah ini sama pada dua suku. Maka tinggal 14. Nah, karena 14 ini pangkatnya lebih kecil dibandingkan dengan pembagi, maka 14 ini disebut dengan sisa gitu ya, sisa. Sementara x kuadrat plus 3x ini disebut dengan hasil bagi. Baik ya, nanti kita tulis di belakang hasilnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan Horner. Nah, ini seperti tadi caranya persis. Berarti kita buat ya seperti huruf L panjang. Kemudian tandanya penjumlahan. Kemudian kita urutkan koefisien dari pangkat tertinggi variabelnya. Ya. Jadi yang pangkat tertinggi ini kan berderajat 3, suku banyak berderajat 3. Sehingga kita urutkan ya koefisiennya dari derajat 3, derajat 2, derajat 1, derajat 0. Baik. Di sini tidak ada angkanya berarti 1 x pangkat 3 ya koefisiennya. Kemudian x pangkat 2 tidak ada berarti 0. Kemudian baru x pangkat 1 ini x pangkat 1 berarti negatif 9. Kemudian baru 14 x pangkat 0. Pembaginya adalah x min 3. X min 3 berarti pembaginya di sini adalah pembuat nolnya. Jadi berapa dikurangi 3 sama dengan 0 atau lawannya dari negatif 3, berarti di sini adalah 3. Oke, caranya tadi adalah
dari koefisien variabel pangkat tertinggi langsung kita ambil ya sama di bawahnya yaitu 1. Kemudian kita kalikan ke kiri dengan pembaginya yaitu 1 kali 3, 3 kita tulis di belakangnya ya. Jadi kita tulis di belakang dari variabel yang pangkat tertinggi. Jadi yang pangkat 2. Kemudian kita jumlah yaitu 3. Kemudian kita kalikan ini adalah 9, kita tulis di belakangnya. Kita jumlahkan adalah 0. Kemudian kita kalikan 0 kali 3 adalah 0. Kemudian kita jumlahkan 14 tambah 0 adalah 14. Nah, 14 di sini karena ini adalah yang terakhir dari nilai dari suatu suku banyak kalau kita mencari nilainya. Ini saya perjelas, ini 4. Oh, hilang ya. Berarti saya tulis lagi. Oke, di sini adalah 14 begitu. Maka 14 ini adalah sisa. Oke. Nah, sekarang berapa hasilnya? Nah, hasilnya perhatikan. Yang ditulis di sini adalah koefisien dari masing-masing variabel. Berarti dimulai dari variabel pangkat 0. Jadi ini dimulai dari variabel pangkat 0, ini dikalikan dengan X pangkat 0. Kemudian maju ke depannya berarti pangkatnya nambah 1. Kemudian maju ke depan lagi berarti pangkatnya nambah 1 lagi. X pangkat 2. Berarti kalau begitu 1x pangkat 2 berarti kan x kuadrat. Oke. Kemudian ini positif. 3 kali x pangkat 1 berarti plus 3x. Kemudian di sini 0 berarti tidak bermasalah, berarti ini adalah hasilnya. Ya, jadi x kuadrat ditambah 3x ini adalah hasil. Nah, kalau kalian perhatikan baik menggunakan cara bersusun ini maupun dengan cara Horner yang ini ternyata hasil dan sisa pembagiannya adalah sama. Oh, kalau begitu bisa ditulis bahwa fx ya tadi ya persamaan pembagian itu adalah sama dengan gx dikalikan dengan hasil bagi hx ditambah dengan sisa yaitu sx. Fx-nya kita tulis berarti x pangkat 3 min 9x plus 14 sama dengan gx itu adalah pembaginya yaitu x min 3 kali hx itu hasilnya kali pengalinya adalah x kuadrat ditambah 3x. Oke. Masih ditambah dengan sisa, dalam hal ini adalah 14. Oke. Bagaimana anak-anakku? Sudah ada pencerahan tentang pembagian suku banyak? Coba kita lihat di contoh yang kedua. Ya. Fx-nya adalah 3x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 5x min 1 dibagi x min 1. Cara bersusun sama seperti pada saat kita mengerjakan porogapit. Ya, porogapit. Saya tulis panjang. Di sini adalah tulis semua. 3x pangkat 4 ini 4, kemudian plus 2x kuadrat, kemudian plus 5x min 1. Pembaginya adalah x min 1. Yuk kita mulai cara bersusun. Yang kalian perhatikan, jadi penulisannya diusahakan pangkat tertingginya yang letaknya di depan ya, kemudian berangsur-angsur menjadi berkurang sampai pangkat yang terendah untuk memudahkan dalam pembagian. Yang diperhatikan adalah 3x pangkat 4 dan x pangkat 1 membaginya. Jadi x kali berapa yang hasilnya 3x pangkat 4, berarti kan kali 3x pangkat 3. Ini harus sama persis nanti apabila dikalikan, karena apabila dikurangi nanti tujuannya adalah 0. Kemudian dikembalikan setelah ketemu 3x pangkat 3 kali x, 3x pangkat 4, kemudian 3x pangkat 3 kali negatif 1 min 3x pangkat 3. Oke. Kemudian kita berikan tanda seret dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 4 0. Terus perhatikan yang atas tidak ada 3x ya, tidak ada x pangkat 3. Sementara yang bawah ada, berarti yang atas 0. Ya, berarti 0 dikurangi
negatif 3x pangkat 3 berarti positif. Ya, positif 3x pangkat 3. Belina tulis di sini. Oke. Kemudian di atas ada 2x kuadrat, di bawah tidak ada. Berarti ya tetap, ya kan? Tidak ada pengurangnya di bawah. Ini juga tetap. Tulis lagi semua supaya tidak ketinggalan. Ini juga tetap. Ini saya perpanjang, ini min gitu ya. Nah, sekarang yang diperhatikan ya 3x pangkat 3. Ya, dibagi x berarti plus berapa? 3x kuadrat. Oke. Jangan sampai salah gitu ya. Kemudian oke, saya perjelas yang ini 3. Oke. 3x kuadrat. Nah, kita kembalikan, kita kalikan berarti 3x pangkat 3. Kemudian 3x kuadrat min x itu min 3x kuadrat. Kemudian cukup ya, cukup, ini sudah tidak ada lagi. Kemudian kita kurangi lagi. Ya, hasilnya lanjut ya, lanjut, masih lanjut. Nah, hasilnya adalah ini 0 yang depan. Kemudian yang belakang perhatikan 2x kuadrat min, jadi plus ya, 5x kuadrat. Ya, plus 5x tidak ada temannya, berarti plus 5x min 1. Lanjut, berarti perhatikan 5x kuadrat dibagi x berarti kan plus 5x. Ya, kemudian kita kalikan, kita lanjutkan, berarti 5x kali x, kita kembalikan berarti 5x kuadrat. Kemudian min 5x kali 1 5x. Kemudian kita kurangkan lagi. Kita kurangkan lagi, saya agak ke bawah. Oke. Lanjutkan, berarti 5x kuadrat min 5x kuadrat itu 0. 5x min 5x berarti 10x. Ya, 10x. Oke. 5x min berarti plus ya, jadi 10x min 1. Lanjut, 10x masih bisa dibagi x, yaitu dapatnya 10. Oke, kita kembalikan 10 kali x 10x. 10 kali negatif 1 negatif 10. Kita kurangkan lagi, 10x kurangi 10x 0, negatif 1 ditambah 10 berarti 9. Maka 9 ini adalah sisa. Sementara yang atas ini adalah hasil bagi. Oke, lancar ya, tidak masalah ya. Sekarang kita coba dengan menggunakan cara Horner. Ini saya agak ke kanan. Nah, di sini untuk cara Hornernya. Ya, cara yang kedua. Kemudian kita buat ya seperti L panjang, tandanya tambah. Kemudian kita tulis koefisiennya mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat rendah. 3x pangkat 4 berarti 3. Yang pangkat 3 tidak ada berarti 0. Lanjut, di sini 2 untuk pangkat. Oke. Agak ke atas sedikit. Kemudian pangkat satunya adalah 5. Pangkat 0-nya adalah negatif 1. Seperti biasa pembaginya adalah x min 1, berarti faktornya itu min 1, akarnya adalah 1 atau pembuat nolnya. Lanjut, ini 1 ya. Kemudian di sini adalah 3. Ya, sama dengan yang atas ya. Koefisien dari variabel pangkat tertinggi kalikan ke kiri berarti 3 ke sini. Jumlahkan berarti 3. Oke. Kemudian kalikan ke kiri lagi, ini tidak negatif 1 tapi 1 ya. Jangan salah. Ini ada tadi tercoret sedikit 1. Oke, seperti ini. Kalikan 3 kali 1 lagi 3. Jumlahkan di sini adalah 5. 1 kalikan ke kiri di sini adalah 5. Jumlahkan adalah 10. Kalikan ke kiri lagi adalah 10. Jumlahkan adalah 9. Mudah sekali ya. Maka yang paling akhir ini adalah sisa. Ini adalah sisa.
sementara ini adalah hasil. Cara mendapatkannya bagaimana? Ingat, dikalikan dari belakang ini adalah kalikan dengan mulai X pangkat 0. Kemudian di sini adalah kalikan tambah 1, X pangkat 1, kalikan dengan X pangkat 2. Ya, lanjut terus ya, kalikan dengan X pangkat 3. X pangkat 3. Oke, sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus 3x kuadrat, kemudian plus lagi 5x, kemudian plus lagi 9. Oh maaf, 10. Oke, nah ini sama, ini hasil ya, ini hasil. Lihat di sini, oke, dengan cara bersusun maupun dengan cara ini adalah sama. Ini adalah hasilnya. Sementara sisanya juga sama-sama 9. Berarti kalau seperti itu bisa kita tulis persamaan pembagiannya adalah, berarti fx-nya kita tulis dulu, berarti 3x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 5x min 1 akan sama dengan, yaitu pembagi x min 1 kali hasil bagi, berarti 3x pangkat 3 plus 3x kuadrat ya, kemudian ditambah 5x, kemudian ditambah 10 ya, masih ditambah dengan sisa yaitu 9. Oke, saya kira sudah cukup lah, ada 2 soal dengan 2 cara yang berbeda, berarti 4 contoh ya, baik dengan cara bersusun dan cara Horner ya. Kalau Bu Elina ya lebih mudah cara Horner karena lebih mudah nggih. Asalkan kalian bisa memahami untuk cara Horner, Bu Elina yakin lebih mudah dibandingkan dengan cara yang bersusun gitu ya. Ini saya perjelas, ini adalah anak panah ke bawah. Baik. Berikutnya anak-anakku semuanya ya, Bu Elina selalu katakan bahwa tidak mungkin kalian berhasil tanpa usaha yang luar biasa. Jadi matematika juga sama ya. Usaha dari matematika apabila kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal adalah semakin banyak berlatih mengerjakan soal. Ya, jadi kita butuh keterampilan untuk mengerjakan soal supaya mendapatkan hasil yang maksimal itu di matematika. Sehingga Bu Elina berikan untuk latihan soalnya ada 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya, A penjumlahan, B pengurangan, C perkalian. Sementara yang kedua ini berkaitan dengan pembagian suku banyak. 1 soal saja cukup, kerjakan dengan cara 2 yaitu bersusun dan Horner. Insya Allah kalau kalian semakin banyak mengerjakan, kalian juga akan semakin mahir ya dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Oke, Bu Elina kira cukup untuk materi pembagian suku banyak. Kita ketemu di video berikutnya. Tetap semangat ya, dan sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.